Banyak orang mengira jadi trader itu sesederhana masuk ke market, lalu menghasilkan uang. Kedengarannya mudah dan menggiurkan, bukan? Tapi kenyataannya, dunia trading jauh dari kata sederhana. Ada banyak jebakan tersembunyi yang siap menjatuhkan Anda kapan saja, dan yang paling berbahaya, justru datang dari dalam diri kita sendiri. Dulu di awal perjalanan trading saya percaya kalau saya bisa membaca arah market dengan tepat, saya pasti akan sukses. Tapi makin saya belajar, makin saya sadar bahwa masalah utamanya bukan market. Justru emosi sayalah yang sering merusak semuanya. Rasa takut, serakah, ragu-ragu, dan terlalu percaya diri. Semua itu datang silih berganti, dan seringkali membuat saya mengambil keputusan yang akhirnya saya sesali. Di video ini, saya akan membagikan beberapa kesalahan paling berbahaya yang sering dilakukan oleh para trader, termasuk saya sendiri, dan tentu saja bagaimana cara menghindarinya. Jadi bersiaplah karena ada banyak hal penting yang bisa menyelamatkan akun Anda. Saya tahu persis rasanya, detik-detik saat harga bergerak cepat, jantung berdegup kencang, dan tangan ingin segera klik tombol buy atau sell. Di mana Anda merasa harus segera entry, atau jika tidak Anda akan merasa tertinggal. Tapi justru di momen inilah, banyak trader membuat keputusan paling fatal dalam karir mereka, dan saya pernah jadi salah satunya. Itulah FOMO, atau Fear of Missing Out. Sebuah dorongan emosional yang seringkali membuat trader mengambil keputusan tergesa-gesa, bukan karena analisa yang matang tetapi karena ketakutan semata. Saya pun pernah mengalaminya, masuk posisi tanpa rencana yang jelas, hanya karena melihat harga terus naik atau turun. Tanpa konfirmasi setup, tanpa perhitungan risk to reward, dan lebih parahnya lagi, tanpa tahu di mana seharusnya menempatkan stop loss, sehingga yang ada hanya terus mengalami kerugian demi kerugian. Itu bukan karena market tidak berpihak, tetapi karena keputusan kita sendiri yang tidak rasional. Namun kabar baiknya adalah, FOMO bisa dihindari, dan caranya sangat sederhana. Di mana sebelum Anda masuk market, tanyakan pada diri sendiri, apa alasan logis saya untuk entry kali ini? Apakah risk to reward-nya masuk akal? Jika Anda tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan yakin, atau jika keputusan entry hanya berdasarkan pendapat orang lain tanpa analisa pribadi, maka besar kemungkinan Anda sedang terjebak dalam FOMO. Dan dalam kondisi seperti itu, keputusan paling bijak adalah tidak melakukan entry sama sekali. Saya beri contoh situasi FOMO. Seseorang membaca komentar di sebuah forum yang menyatakan, gold akan naik besar minggu ini. Tanpa pikir panjang, orang ini langsung entry buy. Bukan karena ada data, bukan karena ada konfirmasi teknikal, tapi semata-mata karena takut ketinggalan momen. Itu bukan keputusan yang rasional, tapi hanya reaksi emosional. Berbeda dengan situasi di mana misalnya, Anda melihat gold menembus resisten harian dengan pergerakan yang signifikan, dan setup tersebut sesuai dengan strategi yang selama ini Anda gunakan. Dan setelah itu, Anda melakukan entry buy. Dua kondisi yang terlihat mirip, sama-sama entry buy di gold, tapi dari alasan entry yang sangat berbeda. Yang satu digerakkan oleh FOMO, yang satu lagi oleh analisa yang sadar dan terstruktur. Dan inilah kenyataannya, banyak trader gagal bukan karena market terlalu sulit, tetapi karena mereka tidak bisa membedakan antara peluang nyata dan ilusi yang diciptakan oleh FOMO. Oleh karena itu, setiap kali Anda merasa tergesa-gesa ingin masuk market karena takut tertinggal, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah keputusan ini berdasarkan analisa, atau hanya dorongan emosi? Karena dalam dunia trading, kesabaran dan disiplin hampir selalu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan keputusan yang terburu-buru. Kita sudah membahas bagaimana FOMO bisa memicu keputusan impulsif. Namun, seringkali FOMO tidak datang sendirian. Jika dibiarkan, ia bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu overtrading. Secara sederhana, overtrading adalah kondisi di mana Anda terlalu sering membuka posisi, seringkali tanpa alasan yang kuat dan dengan ekspektasi yang tidak realistis. Biasanya, semua berawal dari satu posisi yang rugi,
lalu Anda buru-buru masuk lagi. Dengan satu harapan, menutup kerugian secepat mungkin. Lalu kalah lagi. Siklus ini terus berulang, dan sebelum Anda sadar, Anda sudah membuka 5, 10, bahkan belasan posisi dalam sehari, dengan emosi yang semakin tidak stabil. Yang lebih berbahaya adalah, overtrading tidak selalu terasa seperti kesalahan. Karena setiap entry memberi Anda rasa sedang berjuang, padahal yang sebenarnya terjadi adalah Anda sedang menggerus modal dan energi mental tanpa arah yang jelas. Jadi, bagaimana kita tahu kalau sudah mulai terjebak dalam overtrading? Ada beberapa tanda yang bisa Anda perhatikan. Yang pertama, Anda merasa gelisah saat tidak ada posisi terbuka. Tanda kedua, Anda membuka posisi hanya karena bosan atau ingin balas dendam setelah rugi. Dan yang ketiga, Anda terus-menerus melihat chart, tapi bukan untuk menganalisa, melainkan untuk mencari alasan agar bisa entry lagi. Jika salah satu dari ini terdengar familiar, maka inilah saatnya untuk mengambil langkah mundur sejenak. Karena trading yang sehat bukan soal seberapa sering Anda masuk market, tetapi seberapa selektif Anda memilih peluang. Trader profesional bisa menunggu berhari-hari hanya untuk satu setup berkualitas, dan mereka tidak tergoda oleh pergerakan harga yang tampak menarik tapi tidak sesuai rencana. Lalu, bagaimana menghindari overtrading? Solusi pertama, punya rencana yang tertulis. Bukan hanya di kepala, tapi benar-benar tertulis, kapan Anda entry, kapan Anda tidak, berapa maksimal jumlah posisi dalam sehari, dan bagaimana Anda akan berhenti ketika kondisi mental sudah tidak stabil. Yang kedua, evaluasi performa Anda bukan dari jumlah profit semata, tapi dari kualitas keputusan yang Anda buat. Apakah entry itu sesuai strategi? Apakah risk to reward-nya rasional? Apakah Anda masuk market karena yakin? Ingat, dalam trading, kemenangan jangka panjang bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten dan tenang. Dan berbicara soal disiplin, ada satu bentuk ketidakdisiplinan lain yang sering kali tidak kita sadari, bukan saat masuk market, tapi saat sudah berada di dalam posisi. Ini adalah jebakan yang lebih halus, tapi dampaknya bisa sangat menghancurkan. Kita merasa sudah trading sesuai rencana, tapi justru saat harga bergerak ke arah kita, reaksi emosional itu muncul lagi. Saya pernah mengalami ini, dan mungkin Anda juga, yaitu takut kehilangan profit kecil, tapi sanggup menahan floating loss yang besar. Saat posisi saya sudah profit 20 pips, tiba-tiba saya dilanda ketakutan. Jantung berdebar, tangan gatal ingin langsung menutup posisi. Pikiran saya berkata, ambil sekarang sebelum harga berbalik. Tapi ketika posisi saya justru minus 50 pips, anehnya saya malah berubah jadi pemberani. Saya bertahan, saya bilang ke diri sendiri, tunggu saja, pasti balik, nanti juga break even. Itulah ironi besar yang tanpa sadar sering kita lakukan dalam trading. Kita takut kehilangan profit kecil, tapi rela mempertaruhkan kerugian besar. Kita membalik semua prinsip manajemen risiko. Kita habiskan energi dan fokus untuk menjaga posisi yang salah, padahal posisi yang benar malah kita buru-buru tinggalkan. Dulu, saya bisa berjam-jam menatap layar sambil berharap posisi minus saya kembali ke break even. Bahkan sampai saya tidak bisa tidur. Padahal akar masalahnya cuma satu, saya tidak mau disiplin terhadap risiko yang sudah saya tetapkan. Dan akhirnya saya sadar, mayoritas trader bukan hancur karena mereka tidak bisa membaca arah market. Mereka hancur karena satu atau dua posisi bandel yang seharusnya sudah ditutup sejak lama, tapi mereka pertahankan karena ego dan harapan. Untungnya masalah ini bisa diatasi, dan cara mengatasinya sederhana, yaitu dengan menetapkan target profit dan stop loss sebelum masuk posisi. Dan jika posisi Anda profit dan tren masih kuat, jangan ragu untuk menggeser stop loss ke break even dan biarkan profit berkembang. Sebaliknya, jika posisi sudah menyentuh stop loss, tutup. Jangan bernegosiasi dengan market. Dulu saya belajar dengan cara yang pahit, di mana saya kehilangan 50% modal hanya karena satu posisi rugi yang tidak saya lepas. Sejak saat itu, saya membuat komitmen, lebih baik saya rugi kecil berkali-kali yang bisa saya kendalikan, daripada satu rugi besar yang menghancurkan semua yang telah saya bangun. Dan dari sanalah saya mulai berubah. Dari seorang trader yang emosional menjadi seorang trader yang disiplin. Sekarang,
saya bisa tidur nyenyak meski masih ada posisi terbuka, karena saya tahu, risikonya sudah jelas, rewardnya masuk akal, dan yang paling penting, saya tidak lagi membiarkan emosi yang mengambil alih kemudi. Setelah saya mulai disiplin dalam mengelola posisi, tahu kapan harus membiarkan profit berjalan, dan kapan harus rela melepas kerugian, saya kira semua masalah saya dalam trading akan selesai, tapi ternyata tidak. Ada satu musuh lain yang juga berbahaya. Bukan berasal dari strategi, bukan dari manajemen risiko, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, dari dalam diri saya sendiri, yaitu saat luka lama menghantui trade hari ini. Coba bayangkan ini, minggu lalu, akun Anda turun dari $5.000 ke $4.000 karena serangkaian kerugian. Lalu hari ini, muncul sebuah setup yang sempurna, sesuai rencana, sesuai strategi, tapi tangan Anda tidak bergerak. Bukan karena setup-nya jelek, tapi karena ingatan akan loss kemarin masih melekat kuat. Anda mulai berpikir, bagaimana kalau ini gagal lagi? Bagaimana kalau saya salah lagi? Ketakutan itu tidak berasal dari market hari ini, tapi dari luka yang belum selesai kemarin. Dan inilah kenyataan pahitnya, market tidak peduli dengan apa yang terjadi minggu lalu. Setiap hari, setiap posisi, adalah cerita yang baru. Tapi seringkali, kita justru menyambungkan semuanya seperti satu rangkaian kegagalan. Di mana saya pernah berada di titik itu. Setelah mengalami drawdown 50%, saya mulai ragu di setiap entry, bahkan pada setup yang biasanya saya percaya akan berhasil. Dulu, waktu saya masih pakai akun demo dengan mental tidak ada yang perlu ditakutkan, saya bisa mengambil keputusan dengan jernih dan konsisten menghasilkan profit. Tapi ketika uang saya sendiri yang ikut terlibat, semua berubah. Bukan karena strategi saya salah, tapi karena pikiran saya sudah dipenuhi rasa trauma. Dari situ saya belajar satu hal penting. Kualitas trading kita bukan hanya soal analisa atau sistem, tapi juga soal bagaimana kita berdamai dengan masa lalu. Kalau kita tidak bisa memisahkan pengalaman kemarin dari keputusan hari ini, maka ketakutan itu akan terus menghantui langkah kita. Jadi apa yang saya lakukan? Pertama, saya mulai belajar mengenali emosi saya sendiri. Setiap kali ragu, saya berhenti sejenak dan bertanya, apakah saya ragu karena sinyal ini memang tidak valid, atau karena saya masih takut akan kesalahan kemarin? Kedua, saya biasakan diri untuk melihat setiap trade sebagai sesuatu yang benar-benar baru. Saya paksa diri untuk percaya bahwa market tidak peduli dengan kesalahan saya sebelumnya. Satu-satunya yang mengingat kegagalan itu, ya saya sendiri. Dan terakhir, saya buat sebuah ritual kecil sebelum mulai trading. Di mana saya selalu membayangkan bahwa hari ini adalah hari pertama saya trading, tidak ada catatan buruk, tidak ada penyesalan. Karena pada akhirnya, Anda bukan trader yang buruk hanya karena pernah mengalami loss. Anda menjadi trader yang buruk ketika membiarkan loss itu terus mengendalikan keputusan Anda hari ini. Setelah saya mulai belajar memisahkan masa lalu dari keputusan hari ini, saya sempat merasa, mungkin akhirnya saya bisa tenang. Bahwa semua ketakutan, semua keraguan dari pengalaman pahit sebelumnya sudah selesai. Tapi ternyata, justru di titik itulah muncul tantangan baru. Bukan dari trauma, bukan dari kesalahan lama, tapi dari rasa tidak nyaman. Setiap kali saya menjalankan rencana dengan benar, mengikuti semua aturan, menjaga disiplin, hasilnya tetap belum sesuai harapan. Dan itu membuat saya merasa frustasi. Awalnya saya kira mungkin ada yang salah lagi, tapi semakin dalam saya menyelami proses ini, saya mulai sadar satu hal penting. Ketidaknyamanan ini bukan tanda kegagalan, justru ini adalah tanda bahwa saya sedang bertumbuh. Saya mulai paham bahwa dalam dunia trading, ketidaknyamanan adalah zona nyaman yang baru. Karena trading itu unik. Ini satu-satunya bidang di mana Anda bisa melakukan semua hal dengan benar, analisa Anda tepat, entry Anda rapi, manajemen risikonya disiplin, dan tetap saja hasilnya bisa negatif, karena market tidak pernah menjanjikan kepastian. Bagi saya yang dulunya perfeksionis, ini seperti mimpi buruk. Di sekolah, di pekerjaan, di olahraga, kesempurnaan selalu dihargai. Tapi di trading, justru kalau Anda terlalu mengejar kesempurnaan, Anda akan dihancurkan olehnya. Karena market tidak peduli dengan ego kita. Dan inilah salah satu pelajaran terbesar yang saya pelajari. Sebagai trader,
Kita harus belajar nyaman dengan ketidaknyamanan. Nyaman saat harus cut loss, padahal harga bisa saja berbalik arah. Nyaman saat harus take profit kecil, sementara market terus jalan. Nyaman meskipun kita ragu, karena memang tidak ada kepastian mutlak di sini. Saya ingat masa-masa awal saya dulu, setiap kali mengalami loss, saya langsung menyalahkan diri sendiri. Pasti analisanya yang salah, pikir saya. Tapi sekarang saya tahu, trading yang baik itu bukan tentang selalu benar, tapi tentang membuat keputusan yang terbaik dengan disiplin, meskipun hasilnya belum tentu sesuai harapan. Coba bayangkan Anda sedang menjalankan restoran. Tidak setiap hari akan ramai pengunjung. Tapi kalau makanannya enak, pelayanannya baik, dan pengelolaannya rapi, dalam jangka panjang, bisnis itu akan untung. Begitu juga dengan trading. Bukan soal hari ini profit atau tidak, tapi apakah sistem Anda kuat dan konsisten dalam jangka panjang. Karena trader profesional itu bukan orang yang selalu menang, tapi mereka yang tetap tenang, disiplin, dan teguh di tengah segala kekacauan. Jika Anda saat ini sedang berada di titik frustasi, jangan buru-buru menyerah. Karena yang Anda perlukan mungkin bukan strategi baru, tapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Perjalanan ini panjang dan tidak selalu mulus. Tapi selama Anda terus belajar, terus memperbaiki diri, dan tidak membiarkan emosi mengambil alih kemudi, Anda akan tumbuh. Bukan hanya sebagai trader, tapi sebagai pribadi yang lebih kuat dan lebih sadar. Karena pada akhirnya menjadi trader sejati bukan soal seberapa sering kita benar, tapi seberapa sering kita mampu bangkit dengan cara yang lebih bijak. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian, subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.